Jumpa lagi bersama saya di Senyum Pagi TSTM edisi 9 November 2020. Bersama saya Joa Fitcher Abrianto Nuni. Pada hari ini kita juga memperingati Pesta Pemberkatan Gereja Basilika Lateran. Dan bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai dengan 22. Setelah kita membaca Injil hari ini, saya tertarik dan dari ayat 16. Yang berbunyi, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Renungan saya untuk diri saya dalam ayat 16 ini bahwa Ecclesia Semper Reformanda, gereja harus selalu diperbarui. Inilah salah satu pesan iman ketika Yesus membersihkan bait Allah. Pembersihan ini sendiri menjadi tindakan besar pertama pelayanannya di muka umum, dan sekaligus tindakan besar terakhir pelayanannya di muka umum. Tindakan Yesus yang 2 kali membersihkan bait Allah selama 3 tahun pelayanannya menunjukkan betapa pentingnya reformasi atau perubahan dengan 4 pilar dasar, yakni kekudusan, kesatuan, keadilan, dan yang terakhir kemurnian. Di sini saya mau menceritakan tentang pengalaman saya sendiri terkait renungan dari Injil yang saya ambil, dari ayat yang saya ambil hari ini. Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Saya mempunyai suatu cerita. Suatu ketika, saya diterima kerja di salah satu proyek pembangunan kantor Pakto di Bali. Di sana, saya hadir sebelum jam 8 mulai bekerja. Ketika masuk di hari itu, saya semacam merasakan ada suatu ajakan yang membawa saya keluar dari tempat proyek itu menuju ke minimarket. Dalam posisi tempat yang saya bekerja di situ, posisinya adalah 2 jalur, di mana jalur itu menghubungkan antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang satu yang lain, yaitu Kabupaten Nusa Dua dan Kabupaten Denpasar, dan juga menuju ke penyeberangan menuju ke Lombok, yang bisa disebut adalah jalan bypass. Itu sangat ramai kendaraan yang begitu banyak melewati jalan itu. Dan saya pun menyeberangi jalan dari 2 jalur itu menuju ke tempat yang saya dibawa ke tempat itu tersebut, di minimarket. Sesampai di sana, saya habis belanja, saya pulang kembali ke proyek. Dalam perjalanan saya pulang, tiba-tiba ada seekor hewan
yaitu anjing yang mengikuti saya dari belakang. Anjing itu berwarna coklat dan anjing itu berjenis kelamin jantan. Tiba-tiba sesampainya saya di tempat untuk saya menyeberangi ke tempat proyek saya berhenti. Dan perhentian saya itu di tempat itu sangat begitu cepat. Sekitar 5 menit atau 2 menit. Ketika itu ada semacam suatu bisikan yang membuat mata hati saya semacam saya merasakan tertutup perlahan dengan bisikan yang dari kiri dan dari kanan. Ada satu bisikan yang membuat saya semacam tertutup mata batin saya, yaitu dengan kata-kata yang saya dengar, yang ia berikan kepada saya, dan ia mengatakan kepada saya seperti ini, ayo langgar. Tetapi ada satu kata yang begitu kecil, begitu jauh, yang bilang, jangan. Di situ saya masih bimbang dan saya masih ragu dengan dua kata suruhan ini. Dengan begitu banyak, dengan posisi suatu ajakan yang mengajak saya untuk harus langgar. Dalam keadaan begitu banyak jalur motor, mobil yang melewati jalan itu, dengan kecepatan yang begitu tinggi. Kalau dilihat kecepatannya mungkin 80 km per jam dan mungkin 60 km per jam. Ada mungkin lebih dari itu. Tiba-tiba sekitar 3 menit kemudian, 5 menit kemudian, anjing yang mengikuti saya ini, dia tiba-tiba langsung langgar melewati jalur yang begitu banyak keramaian kendaraan yang lalu lalang, yang pergi, dan begitu banyak motor, mobil, kendaraan besar. Tiba-tiba dia melewati jalur itu, dengan tujuan dia pergi ke arah proyek tempat saya bekerja. Dengan spontan, mata saya langsung tertuju ke arah satu kendaraan motor. Saya melihat dia dengan kecepatan tinggi. Fokusnya saya memang hanya ke dia. Tiba-tiba mungkin dia tidak bisa mengontrol kepanikannya dia ketika anjing itu menyeberangi jalan itu, sehingga ia tidak dapat merem kecepatannya dia sendiri. Tiba-tiba anjing itu langsung ditabrak. Anjing itu lari dari sebelah, mobilnya tabrak lagi. Dan orang yang saya lihat yang nabrak pertama ini jatuh tersungkur terseret di depan saya sendiri. Dan anjing itu lari entah kemana. Tapi kondisinya dia masih hidup, anjing itu. Entah larinya kemana saya pun tidak tahu. Tapi fokusnya saya itu adalah ke orang yang saya lihat pertama itu. Dia terseret tersungkur jauh dan jatuh di depan saya. Saya bingung apa yang saya lakukan, karena kaget hal itu terjadi langsung di hadapan saya. Saya langsung dengan spontannya saya melakukan hal yang benar untuk mau menyelamatkan orang ini. Di situ semua orang yang duduk berdiri melihat kejadian itu, tidak satu orang pun berani mendekati korban yang jatuh di hadapan saya tersebut. Saya berusaha mencoba untuk menyelamatkan nyawa orang itu. Di setiap mobil yang lewat, trek yang lewat,
Pick up yang lewat saya tahan, tidak ada satu mobil pun yang berhenti. Saya mulai menimbulkan rasa kecewa saya, rasa amarah saya mulai timbul. Karena saya takut dan khawatir terhadap orang ini yang jatuh di hadapan saya. Darahnya sudah mengalir, helmnya pecah, motornya, sayapnya rusak. Saya terus menimbulkan kekhawatiran, ketakutan terhadap dia. Saya terus teriak, tolong, tolong. Siapa saja yang lewat. Tiba-tiba ada satu pick up. Tujuannya dia ke proyek yang membawa alat-alat kerja. Ketika saya tahan, dia berhenti. Di situ ketika saya mau mengambil orang itu dan membawakan ke rumah sakit, melarikan ke rumah sakit terdekat, ada satu orang mengatakan jangan ngambil karena belum ada polisi. Saya merasa tidak penting polisi datang ketika nyawa orang ini perlu harus diselamatkan. Saya akan bertanggung jawab ketika polisi datang minta keterangan. Tapi yang kita harus fokus adalah selamatkan orang ini dulu untuk bisa terselamat nyawanya. Karena bagi saya, kekhawatiran saya terhadap dia sangat-sangat besar. Bawalah dia akhirnya ke rumah sakit terdekat. Namanya di dekat proyek saya. Sesampai di sana, dalam perjalanan itu, tibalah polisi datang minta keterangan. Menanyakan ke saya, di mana orang itu sekarang? Saya hanya jawab, dia sudah dibawa ke rumah sakit. Akhirnya terlepas dari situ, karena mengingat saya waktunya kerja, saya langsung ke kantor, saya duduk. Tapi batin saya tidak tenang terhadap orang itu. Karena melihat secara langsung kejadian yang terjadi tepat di depan saya. Terus saja dia datang, semacam berdiri di depan saya. Saya terus terganggu, merasa tidak nyaman. Akhirnya saya coba pulang ke kos saya dan berdiri di hadapan arca Bunda Maria dan salib Yesus. Saya berkata, Tuhan, hari ini kejadian besar sudah terjadi dalam di hadapan saya. Tolonglah saya, bantulah orang ini. Karena sebelum saya berangkat dari tempat kerja, saya sudah mendengarkan bahwa dia sudah tidak terselamatkan. Di situ saya tidak tenang waktu di tempat kerja. Sampai di kos, saya berbicara, bro, teman, kakak, adik, saya minta maaf jika nyawamu saya tidak bisa selamatkan, tetapi saya mendoakanmu menurut kepercayaan saya, menurut agama saya, agar Tuhan selalu mengampuni segala perbuatan yang kamu lakukan selama ini di dunia ini. Pergilah dalam damai, pergilah dalam tenang. Karena hanya doa yang bisa saya selamatkan dari kejahatanmu selama di dunia ini yang selama engkau perbuat. Setelah itu selesai doa, saya kembali ke proyek. Saya mulai merasa tenang, merasa nyaman bekerja, merasa nyaman berpikir. Sekian dari cerita saya tentang pengalaman hidup saya ketika Tuhan ingin memakai saya dan ingin membantu orang lain ketika terjadi hal-hal begitu di hadapan saya.